Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tema penting dalam mata kuliah AIK, yaitu ilmu pengetahuan dalam Islam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Wiwi dengan NIM 2022310303. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah AIK 6. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian ilmu pengetahuan. Secara umum, ilmu pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia untuk memahami alam semesta secara sistematis, melalui metode ilmiah dan pengujian terhadap fakta yang ada. Ilmu bertujuan mencari kebenaran, memperbaiki kehidupan, dan memberikan manfaat. Dalam Islam, dalam bahasa Arab, ilmu berasal dari kata ilm, yang berarti mengetahui. Dalam Islam, ilmu tidak hanya terbatas pada pengetahuan empiris atau fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan moral. Ilmu dalam Islam dibagi menjadi dua sumber, yaitu nakli atau wahyu, yaitu pengetahuan yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada akli atau akal, yaitu pengetahuan hasil pemikiran dan pengamatan manusia. Selanjutnya ada pandangan Islam tentang ilmu. Islam menempatkan ilmu sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-Quran memuliakan orang yang berilmu. Bahkan wahyu pertama yang mengandung perintah untuk membaca dan menuntut ilmu. Yang pertama, dalil-dalil Al-Quran. Yang pertama ada Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Yang kedua ada Quran surah Az-Zumar ayat 9, yang dimana mengatakan, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Selanjutnya Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yang dimana mengatakan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selanjutnya ada hadis Nabi yang mengatakan, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada jenis-jenis ilmu dalam Islam. Yang pertama ada ilmu nakliyah atau ilmu agama. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya tauhid, fikih, hadis, nafsir, akhlak. Yang kedua ada ilmu akliyah atau ilmu umum, yaitu ilmu yang bersumber dari akal dan pengalaman manusia. Contohnya matematika, fisika, biologi, kedokteran, dan teknologi. Selanjutnya ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Contohnya ilmu sholat, akidah, dan ilmu ibadah dasar lainnya. Selanjutnya fardu kifayah, yaitu ilmu yang wajib dipelajari sebagian umat. Contohnya ilmu kedokteran, ekonomi, dan pertanian. Selanjutnya ada tujuan dan etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, tujuan menuntut ilmu. Yang pertama, mencari ridha Allah, meningkatkan kualitas hidup, memberikan manfaat bagi umat manusia, menjadi khalifah di bumi dengan ilmu dan akhlak. Yang kedua yaitu etika dalam menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas karena Allah, rendah hati dan tidak sombong, mengamalkan ilmu, tidak menggunakan ilmu untuk merusak, hormat kepada guru dan orang yang berilmu, menjaga adab dalam belajar, baik kepada manusia maupun kepada ilmu itu sendiri. Selanjutnya ada peran ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam. Pada masa keemasan Islam atau abad ke-8 hingga ke-13, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Umat Islam tidak hanya mempelajari ilmu agama, tapi juga mengembangkan ilmu-ilmu dunia. Tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu-ilmu dunia yaitu yang pertama ada Ibnu Sina, tokoh kedokteran filsafat atau penulis Al-Qanun fil Al-Tib. Yang kedua ada Al-Khawarizmi, yaitu ilmu matematika dan algoritma. Yang ketiga ada Al-Farabi, filsafat dan logika. Selanjutnya ada Al-Biruni, atau tokoh astronomi dan geografi. Selanjutnya ada Jabir bin Hayyan, tokoh kimia. Dan terakhir yaitu Ibnu Khaldun, yaitu tokoh sosiologi dan sejarah. Selanjutnya ada integrasi ilmu dan agama dalam kemuhammadiyahan.
Yang pertama, pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan dakwah. Muhammadiyah mengembangkan ribuan sekolah dan universitas sebagai bukti komitmen terhadap ilmu. Yang kedua, konsep Islam berkemajuan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Kedua, mendorong kemajuan ilmu, teknologi, dan peradaban. Yang ketiga, menolak dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Yang terakhir, mewujudkan masyarakat yang berilmu, beradab, dan sejahtera. Selanjutnya ada tantangan ilmu pengetahuan dalam dunia modern. Yang pertama ada krisis etika ilmu. Ilmu sering digunakan untuk kepentingan pribadi, politik, atau bahkan kerusakan seperti senjata nuklir, hal destruktif, dan lain-lain. Islam menekankan etika dan tanggung jawab dalam penggunaan ilmu. Yang kedua ada sekularisasi ilmu. Ilmu dipisahkan dari nilai-nilai spiritual, hanya dilihat sebagai alat teknis, bukan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Islam menolak dikotomi ini. Ilmu dan agama harus saling melengkapi. Yang ketiga ada ilmu tanpa akhlak. Banyak orang cerdas tapi kehilangan adab dan akhlak. Dalam Islam, adab lebih penting daripada sekedar pintar. Selanjutnya ada sikap Muhammadiyah terhadap ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu sebagai instrumen tajdid atau pembaruan. Ilmu dijadikan alat untuk memperbarui cara berpikir umat agar lebih rasional, terbuka, dan progresif. Yang kedua ada ilmu dan amal ilmiah. Muhammadiyah sangat menekankan ilmu yang diselingi dengan amal nyata, contohnya rumah sakit, sekolah, universitas, lembaga sosial, dan lainnya. Yang ketiga, pendidikan sebagai pilar peradaban. Muhammadiyah membangun banyak lembaga pendidikan seperti PAUD, SD, SMP, SMA hingga lebih dari 170 perguruan tinggi. Ini adalah bukti nyata bahwa ilmu adalah pilar dakwah Muhammadiyah. Yang terakhir ada integrasi ilmu pengetahuan dan Islam. Yang pertama, Islam bukan hanya agama ibadah ritual, tapi agama ilmu, agama akhlak, dan agama pembangunan dan peradaban. Islam mendorong umatnya untuk menjadi insan berilmu yang mengabdi kepada Allah dan memberikan manfaat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membuka wawasan kita bahwa ilmu dalam Islam bukan sekedar pengetahuan, tetapi merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, membangun peradaban, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia. Itulah dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.